Menjelang hari raya ada sebuah makanan khas yang biasa muncul yaitu ketupat, dan di kampung Jack mereka memesan pembuat ketupat di tempatnya Bu Sri. Alhamdulillah banyak yang pesan ketupat tahun ini. Bapak Ibu sabar ya, saya catat satu-satu biar nggak ada yang kelewat. Wah Bu Sari, memang nggak ada yang bisa bikin ketupat seenak buatan Ibu. Setiap tahun saya pasti pesannya di sini. Tahun ini saya mau pesan lebih banyak dari tahun kemarin. Masya Allah, terima kasih. Berkah buat saya sekeluarga. Tahun ini pesan berapa banyak Mbak? Tahun kemarin saya pesan 50. Tahun ini saya tambah jadi 70 ya Bu. Rencana buat dibagikan ke saudara-saudara juga. Siap, 70 ketupat. Saya catat, nanti diambil H-1 lebaran kan? Iya Bu, biar masih fresh pas disantap. Pokoknya kalau sudah matang kabarin saya ya. Siap Mbak, saya pastikan ketupatnya nanti matang sempurna, gak kelembekan dan pas disantap bareng opor ayam. Bu Sari tolong saya baru sadar kalau saya belum pesan ketupat. Bisa nggak kalau saya pesan 100 biji? 100 Bu, wah banyak juga. Tapi insya Allah saya usahakan. Ibu butuhnya kapan? H-1 lebaran juga Baik. Saya tahu Ibu pasti sibuk, tapi saya benar-benar butuh ketupatnya. Saya nggak bisa bikin sendiri, takut nggak jadi bagus. Baik Bu, saya coba atur jadwal biar semuanya kelar tepat waktu. Tapi nanti saya konfirmasi lagi ya kalau ada kendala. Wah, terima kasih banyak Bu Sari. Saya benar-benar bergantung sama Ibu tahun ini. Semoga berkah rezekinya. Amin Bu. Saya siap bantu sebisa mungkin. Pokoknya nanti jangan lupa diambil sesuai jadwal ya. Keesokan harinya Bu Sri ke warung langganannya untuk membeli beras. Assalamualaikum. Seperti biasa, saya mau beli beras buat bikin ketupat. Ada stok banyak kah? Waalaikumsalam Bu Sari. Alhamdulillah ada. Tapi harga lagi naik tinggi nih Bu. Ibu udah dengar belum? Loh, naik. Seberapa naiknya? Kemarin saya beli masih 30 ribuan per kilo. Sekarang berapa? Iya Bu, naik drastis. Sekarang sudah 40.000 per kilo. Saya juga kaget. Tapi memang dari pemasukannya sudah begitu. Mau gimana lagi? Aduh, mahal banget. Saya butuh banyak buat pesanan ketupat. Kalau segini, modal saya bisa jebol. Bisa ditawar nggak? Saya langganan setia loh, Pak. Duh, Bu Sari, saya juga maunya harga bagus. Tapi stok juga terbatas. Semua pemasok naik harga. Saya juga segini aja, untungnya tipis Bu. Ya Allah, kalau segini saya harus gimana? Kalau saya naikin harga ketupat, pelanggan pasti keberatan. Tapi kalau saya tetap jual harga biasa, saya bisa rugi. Iya Bu, ini memang serba susah. Tapi kalau Ibu mau, saya bisa kasih harga khusus. Tapi yang paling beda, 1.000-2.000 per kilo aja. Ya sudah, saya tetap beli. Tapi saya harus hitung ulang beberapa yang bisa saya produksi. Semoga aja saya tetap bisa dapat untung. Amin Bu. Ibu tetap semangat ya, insya Allah usaha yang jujur pasti ada jalannya. Bu Sri sedih dan pulang. Namun saat dalam perjalanan pulang dia melihat Pak Joko yang sedang berjualan beras murah di pinggir jalan. Loh, kok ada yang jual beras di sini? Harganya murah banget lagi. Jangan-jangan ini beras kualitas jelek, tapi kelihatannya bersih dan putih. Coba aku tanya dulu. Permisi Pak, saya lihat Bapak jual beras dengan harga murah. Ini beras jenis apa ya Pak? Kok bisa lebih murah dari di pasar? Oh, ini beras kualitas bagus Bu, baru panen. Saya jual lebih murah karena langsung dari petani, nggak lewat tengkulak, jadi harganya bisa ditekan. Wah, murah banget Pak. Saya tadi di pasar harga beras di sana mahal banget. Kalau di sini berapa per kilonya? Kalau Ibu beli banyak, saya kasih harga spesial, cuma 25.000 per kilo, lebih murah daripada di pasar kan Bu? Serius Pak, 25.000 aja. Wah, ini murah banget. Saya butuh banyak buat jualan ketupat. Berasnya juga kelihatan bersih dan putih. Bapak yakin ini kualitas bagus? Tentu Bu, ini beras pilihan, silakan lihat dan coba pegang sendiri kalau nggak percaya. Nggak ada campuran atau oplosan, murni dari petani langsung. Memang kelihatannya bagus Pak. Kalau begitu saya mau beli banyak banget Bisa dikirim ke rumah saya nggak? Oh tentu bisa Bu. Ibu tinggal kasih alamatnya aja, nanti saya antar langsung ke rumah. Ibu mau pesan berapa kilo? Kalau murah begini, saya ambil 100 kilo ya Pak. Bisa? Bisa banget Bu, pesanan besar ini
Kalau begitu nanti saya sendiri yang antarkan langsung ke rumah ibu ya. Paling sore sudah sampai. Baik Pak, saya percaya sama Bapak. Ini saya bayar dulu DP-nya. Nanti sisanya saya lunasi pas barang sampai. Siap Bu, terima kasih banyak. Semoga ketupat ibu laris manis ya. Amin Pak, alhamdulillah ini rezeki buat saya. Akhirnya bisa dapat beras murah buat jualan. Pak, kalau boleh tahu Bapak dapat beras ini dari mana? Biasanya harga menjelang lebaran itu naik, tapi ini malah murah banget. Kok bisa gitu? Iya ya Bu, saya juga punya kenalan petani langsung di luar kota, jadi saya ambil dari sana. Makanya bisa lebih murah. Banyak yang nggak tahu jalur ini, makanya di pasar tetap mahal. Oh, begitu ya Pak. Memang lebih enak kalau bisa dapat langsung dari petani. Saya bisa hemat modal juga. Jadi bisa tetap jualan dengan harga terjangkau. Betul Bu, lagi pula ibu dan usaha ketupat itu pasti butuh stok banyak. Kalau ibu cocok nanti kalau butuh lagi langsung hubungi saya saja ya. Saya bisa antar kapan saja. Wah, baik banget Bapak ini. Bisa saya minta nomor kontaknya supaya kalau begitu lagi saya tinggal hubungi aja. Tentu Bu, ini nomor saya, kapanpun ibu butuh tinggal telepon atau kirim pesan, saya pasti siap bantu. Terima kasih banyak Pak. Ini benar-benar membantu. Semoga usaha Bapak lancar terus. Amin Bu, begitu juga dengan usaha ibu, semoga ketupatnya laku keras tahun ini ya Bu. Setelah mendapatkan berasnya, Bu Sri lalu memulai membuat ketupat pesanan pelanggannya. Alhamdulillah, akhirnya dapat beras murah. Semoga aja benar-benar bagus seperti yang tadi Pak Sendil bilang. Kalau ini berkualitas, aku bisa untung besar tahun ini. Loh, air cucian pertama ini kok nggak terlalu putih ya? Biasanya nggak begini, tapi mungkin karena masih ada sisa-sisa tepung dari penggilingan. Coba aku bilas lagi berapa kali. Baiklah, sekarang tinggal menyiapkan daun kelapa untuk membungkus ketupat. Untung kemarin aku sudah beli di pasar. Kalau enggak, bisa repot cari lagi di saat ramai begini. Bu Sri mengambil daun kelapa lalu mulai menganyamnya dengan cekatan. Memang butuh kesabaran kalau bikin ketupat sendiri. Tapi kalau dikerjakan dengan baik dan penuh semangat, insya Allah hasilnya juga baik. Tahun ini harus lebih banyak supaya pelanggan puas. Setelah beberapa saat, Bu Sri telah menyelesaikan beberapa selongsong ketupat dan mulai mengisi dengan beras. Nah, sekarang tinggal diisi. Harus pas, nggak boleh terlalu penuh, biar nanti nggak pecah waktu dimasak. Alhamdulillah, semuanya sudah siap sekarang. Tinggal direbus beberapa jam sampai matang sempurna. Semoga ketupat ini enak dan nggak mengecewakan pelanggan. Pelanggan ibu-ibu datang untuk mengambil pesanan ketupat mereka. Terima kasih sudah pesan di sini ya. Semoga ketupatnya cocok dan bikin hidangan lapar makin nikmat. Alhamdulillah Bu Sari, ketupatnya sudah jadi. Saya langsung pulang dan siapin lauknya. Wah, memang tiap tahun nggak pernah kecewa beli dari ibu. Sering saya sudah ambil ketupatnya kok, harga tahun ini lebih murah ya. Padahal saya dengar di pasar harga beras naik gila-gilaan. Kok bisa harga ketupat ibu tetap terjangkau? Oh, itu karena saya dapat beras murah langsung dari petani. Jadi saya bisa jual ketupat dengan harga yang lebih bersahabat. Wah, bisa begitu ya. Saya sampai heran soalnya di tempat lain harganya naik drastis. Kalau begitu beruntung banget saya beli di sini. Bisa lebih hemat buat lebaran. Bu Sari, dapat beras dari mana sih? Kok bisa lebih murah dari di pasar? Kalau gitu, nanti buat tahun depan saya juga mau pesan di sini lagi. Iya, alhamdulillah ada rezeki biar dapat harga bagus.
Saya tetap ingin jual dengan harga terjangkau supaya semua orang bisa menikmati ketupat tanpa harus khawatir soal harga. Wah, Bu Sari baik banget. Saya juga nggak sabar buat makan ketupatnya nanti. Ini pasti bakal enak seperti biasa. Namun, salah satu pelanggan mulai merasakan sakit ketika memakan ketupat buatannya Bu Sri. Aduh Bu, perut saya rasanya nggak enak, kayak kelilit gitu. Kok tiba-tiba begini ya? Loh, kenapa Pak? Padahal tadi kita makan seperti biasa. Ketupatnya enak, nggak ada yang aneh kan? Ya enak sih, tapi sekarang perutnya sakit banget. Kayak ditusuk-tusuk. Astagfirullahaladzim, duh perutku ini. Pak, jangan-jangan kau masuk angin. Atau mungkin makan terlalu cepat. Gak tahu, tapi sakitnya ini nggak biasa Ti. Kayak perutku kebakar dari dalam. Aduh, aduh. Ya Allah Pak. Jangan-jangan ini karena ketupat tadi. Tapi ketupat itu kan baru bisa dibuat. Mana mungkin basi. Huat. Pak, aku juga mual. Pak, aku juga mulai mual. Aduh, perutku kayak diaduk-aduk. Ya Allah, ini kenapa? Aku nggak tahu Ti, tapi perutku ini benar-benar nggak kuat. Aduh, ya Allah, kita harus cari bantuan. Aku sudah nggak kuat lagi. Iya Pak. Aku telepon Pak RT. Kita harus segera ke dokter. Setelah menelpon Pak RT, sepasang suami istri itu kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Pak, Bu, setelah kami lakukan pemeriksaan, kondisi kalian menunjukkan tanda-tanda keracunan makanan. Keracunan makanan dok, tapi kami cuma makan ketupat sama lauk seperti biasa. Gimana bisa sampai keracunan dok? Iya dok, saya juga heran. Kami makan di rumah, gak beli makan aneh-aneh. Nah, disinilah masalahnya. Dari hasil tes yang kami lakukan, kami menemukan indikasi adanya zat kimia dalam tubuh kalian. Dan setelah kami selidiki lebih lanjut, zat ini berasal dari plastik. Plastik? Maksudnya gimana dok? Saya gak pernah makan plastik. Saya tahu itu terdengar aneh, Pak. Tapi tanda-tanda yang kalian alami menunjukkan adanya kandungan zat kimia dari plastik yang larut dalam makanan. Bisa jadi ada bahan makanan yang tercemar plastik atau terpapar zat berbahaya lainnya. Ya Allah, plastik. Tapi dari mana dok? Kami cuma makan ketupat yang baru aja kami beli. Apa mungkin dari ketupatnya? Bisa jadi Bu, makanan yang terkontaminasi plastik biasanya berasal dari bahan baku yang dicampur zat tertentu. Kalau beras yang digunakan memiliki campuran sintesis, itu bisa berbahaya kalau dikonsumsi. Jadi maksud dokter beras yang kami makan mungkin bukan beras asli gitu ya? Itu kemungkinan yang sangat besar. Pak, beras sintetis atau beras oplosan yang mengandung zat plastik bisa berbahaya jika dikonsumsi. Dan gejala yang gejala yang kalian alami itu sangat sesuai dengan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi. Astagfirullah, jadi ini karena berasnya. Tapi ketupat itu dari Bu Sari. Masa iya Bu Sari pakai beras yang gak benar? Saya juga nggak percaya tapi kalau ini benar kita harus cari tahu sumbernya. Kalau memang berasnya bermasalah bisa-bisa banyak orang yang kena juga nanti. Itu yang saya khawatirkan Pak. Kalau benar ada beras sintetis yang beredar, kita harus segera laporkan ke pihak yang berwenang sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Saya sarankan setelah ini kalian pulih, coba cari tahu dari mana asal beras tersebut. Keesokan harinya, sang istri melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak. Saya mau melaporkan kejadian yang saya alami kemarin. Saya dan suami saya keracunan makanan setelah makan ketupat yang kami beli dari seorang penjual. Kami baru aja keluar dari klinik setelah diperiksa dokter. Keracunan makanan Bu, bisa diceritakan lebih jelas apa yang membuat Ibu yakin bahwa makanan itu adalah makanan itu penyebabnya? Dokter bilang ada kandungan zat plastik dalam tubuh kami. Dan ditelusuri kemungkinan besar berasal dari beras yang digunakan untuk membuat ketupat yang kami makan. Saya curiga beras itu bukan beras asli, tapi beras oplosan atau sintetis. Oh, jadi Ibu mencurigai bahwa beras yang digunakan untuk membuat ketupat itu mengandung bahan berbahaya? Iya Pak, dan saya khawatir kalau kami bukan satu-satunya korban. Banyak orang lain juga beli ketupat dari penjual yang sama. Kalau ini dibiarkan, pasti lebih banyak yang sakit. Siapa penjual yang menjual ketupat tersebut Bu? Kami perlu tahu untuk menindaklanjuti laporan ini. Bu Sari Pak,
Beliau memang setiap tahun jaga ketupat, makanya kami percaya. Baik Bu, kami akan menyelidiki asal-usul beras ini dan memastikan apakah ada unsur kecurangan atau kelalaian. Kami juga akan memeriksa apakah ada korban lain. Makasih Pak, saya hanya ingin masalah ini segera diusut supaya nggak ada korban lain yang mengalami apa yang kami rasakan. Kami benar-benar tersiksa kemarin. Saya mengerti Bu, kami akan bertindak secepat mungkin. Bu tenang saja ya, dan kalau ada informasi tambahan segera hubungi kami. Setelah menerima laporan tersebut, polisi langsung menuju ke rumah Bu Sri untuk menangkapnya. Bu Sri, kami dari kepolisian mohon buka pintu. Kami perlu berbicara dengan Anda, Bu Sri. Bu Sri, Bu Sri. Astagfirullah Pak Polisi, ada apa ini? Kok rame-rame ke rumah saya? Bu Sri, kami mendapatkan laporan bahwa beberapa orang mengalami keracunan setelah mengonsumsi ketupat yang Anda jual. Kami harus membawa Anda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Apa? Keracunan? Ya Allah, saya benar-benar nggak tahu Pak. Saya cuma jual seperti biasa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya nggak mungkin sengaja mencelakai orang. Kami paham Bu, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ada indikasi bahwa ketupat yang Anda buat berasal dari beras yang mengandung zat plastik. Kami perlu menyelidiki lebih lanjut termasuk dari mana Ibu mendapatkan beras tersebut. Beras itu saya beli dari seorang di pinggir jalan Pak. Dia bilang langsung dari petani. Katanya saya percaya. Saya nggak tahu kalau ternyata ada masalah. Saya benar-benar nggak tahu Pak. Bu Sri, kami tetap harus membawa Anda ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Jika memang Anda tidak bersalah, maka penyelidikan akan membuktikan. Tapi untuk saat ini Anda harus ikut kami. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya benar-benar nggak tahu apa-apa Pak. Silakan ikut kami Bu. Semua akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika memang Ibu itu tidak bersalah, maka kebenaran akan terungkap. Setelah dibawa ke kantor polisi, Bu Sri pun diinterogasi tentang perbuatan yang sudah dia lakukan. Bu Sri, kami butuh kejujuran Ibu. Dari mana Ibu mendapat beras untuk membuat ketupat? Apa Ibu tahu bahwa beras itu mengandung plastik? Demi Allah Pak, saya benar-benar nggak tahu. Saya nggak pernah berniat mencelakai siapapun. Saya hanya ibu rumah tangga biasa yang setiap tahun jualan ketupat. Saya kira beras itu aman. Bu, coba jelaskan dengan detail. Siapa yang menjual beras itu kepada Ibu? Dari mana Ibu membelinya? Namanya Pak Joko Pak. Saya beli dari dia di pinggir jalan dekat pasar. Dia bilang berasnya langsung dari petani. Makanya murah. Saya percaya aja karena tahun ini harga beras mahal banget. Saya benar-benar nggak curiga Pak. Ibu tahu di mana dia bisa ditemukan? Apa dia itu punya toko atau tempat tetap untuk jualan? Tidak Pak. Setahu saya dia cuma datang menjelang lebaran. Biasanya bawa truk berisi banyak karung beras. Terus dijual malah di pinggir jalan. Saya beli di sana waktu pulang dari pasar kemarin. Jadi dia jualan berpindah-pindah? Iya Pak. Tapi mungkin masih ada orang yang beli dari dia kemarin. Saya benar-benar minta maaf kalau karena ketupatnya ada yang sakit. Saya nggak tahu kalau beras itu nggak aman. Bu Sri, kami akan mencari Pak Joko secepatnya. Jika memang Anda hanya korban dan tidak tahu menahu soal ini, maka penyelidikan akan membuktikan. Tapi sementara ini Anda masih harus kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keesokan harinya polisi mendatangi tempat jualan Pak Joko dan berniat untuk menangkapnya. Pak Joko gimana jualannya? Ramai hari ini. Oh iya Pak, alhamdulillah lumayan lancar, mau beli beras juga Pak. Saya kasih harga spesial deh. Nah, spesialnya yang kayak kemarin-kemarin itu yang murah tapi bikin orang masuk rumah sakit. Apa maksud Bapak? Saya itu cuma jual beras biasa, gak ada yang aneh-aneh. Jangan pura-pura nggak tahu deh Pak. Pak Joko, kami sudah tahu banyak tentang laporan itu. Beras yang Bapak jual itu terbukti mengandung bahan plastik. Banyak orang yang keracunan gara-gara itu. Sekarang lebih baik Bapak itu ikut saya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Oh Pak, jangan bercanda. Saya itu cuma pedagang kecil. Kalau beras saya itu bikin orang sakit, kenapa masih ada yang beli? Ini pasti cuma kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman atau bukan, ini nanti dijelaskan di kantor sekarang ya. Sekarang ikut saya dengan baik-baik, atau saya terpaksa mengambil tindakan lain. Pak Joko mulai panik lalu kemudian kabur. Pak Joko, berhenti, jangan lari. Sial, polisi itu hampir menangkap aku. Aku harus keluar dari kota ini secepatnya. Kalau tertangkap, habis labu. Semua rencanaku akan sia-sia. Namun truk yang dikendarai Pak Joko oleng dan menabrak pembatas jalan. Setelah kebenarannya terbukti, kini Bu Sri dibebaskan dari tuduhan pembuatan ketupat dari beras plastik.
Bu Sri, setelah penyelidikan lebih lanjut, kami telah menemukan bukti bahwa ibu itu tidak terlibat dalam kasus ini secara sengaja. Ibu hanya korban yang tidak tahu bahwa beras yang digunakan adalah beras plastik. Oleh karena itu, Ibu Sri dibebaskan hari ini. Jadi saya bisa pulang, Pak. Saya benar-benar bebas. Ya Bu Sri, kami menemukan bukti kuat bahwa ibu membeli beras itu dalam keadaan tidak tahu bahwa itu beras oplosan. Kesaksian para pembeli dan bukti dari pemasok juga mendukung. Ya Allah, terima kasih. Saya benar-benar tidak menyangka akhirnya bisa terbebas dari tuduhan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mencari kebenaran. Kami akan menjalankan tugas, Bu. Saya paham ibu pasti sangat tertekan selama ini. Sekarang ibu bisa pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga.